sih. Pernah sama mantan, selingkuhan, sama pacaran sekarang juga pernah. Pernah. Temen, partner FWB, pasangan, keluarga juga ada pernah. Oke. Pernah waktu itu sama dosen, kita lagi ada hubungan gelap lah. Ada nggak sih ketakutan yang kamu rasakan sebelum staycation? Wah, mestinya iya, Mas. Apa mas? Nah, saya tuh LDR. Nah, nanti datang kaget kan bingung nggak jadi ya saya pulang. Boleh kenalan dulu? Oke, namaku Bobby, umur 22 tahun. Kesibukan? Oh, kesibukan sekarang banyak rebahannya sih. Halo, nama aku Dinda, umur aku 24, terus kesibukannya apa ya? Buka jasa ini sih, nemenin kondangan gitu. Kalau ada yang tertarik bisa hubungin aku ya. Nama saya Richard. Kesibukannya tidur aja sih, Mas, nganggur. Usia? Usianya masih 23. Stella, 24 tahun, kesibukannya kerja. Nama saya An, umur 25 tahun, kesibukan ya kerja sama nyelesain skripsi. Perkenalkan, nama saya Nada, umur saya 22 tahun. Kesibukan saya berkuliah di Pascasarjana, lagi sibuk tesis. Sudah pasti pernah sih. Pernah sama mantan, selingkuhan, sama pacaran sekarang juga pernah. Berarti sebenarnya novel ya, bisa sama siapapun kan? Iya, nggak gitu juga, emang gue diobral, yang nggak gitu anjir. Belum pernah, Mas. Sama sekali. Sama sekali. Tapi pernah pacaran? Pernah atau punya relasi dengan orang lain? Baru kemarin, Mas. Oh, baru kemarin? Iya. Belum sempat apa-apa berarti? Iya, rencana sih staycation-nya besok. Oh bisa? Oh. Oke. Kamu pernah staycation nggak? Kalau pernah, sama siapa? Pernah sama keluarga, sama temen. Sama keluarga, sama teman? Sama keluarga, sama teman? Nggak ada pasangan nggak? Oh, ada dulu. Oh, dulu. Itu pacar apa FBB? Pacar Pacar. Pacar. dulu kok. Oh. Pernah. Temen, partner FWB, pasangan, keluarga juga ada pernah. Oke. Pernah waktu itu sama dosen Wait a minute. Who are you? di S1 awalnya. Ini kok cerita-cerita sih tak pojok. Sosek. Oke. Ini awalnya loh ya. Ini awalnya. Staycation-nya sama dosen. Pertama Itu kali. staycation? Pertama kali. Itu dosen muda. Umurnya sekitar 40 tahun. Kamu pertama kali sama dia apa bukan? Maksudnya having sex kan? No. Having sex itu sama mantanku yang pertama. Cuman staycation-nya pertama kali sama dosen di sana? Iya. Oke. Biasanya kita main kos aja sih. Kalau untuk yang ngajak itu random ya, kadang aku, kadang dia, gitu sih. Jadi nggak mesti gitu, tergantung suasananya aja, siapa yang ngajak. Awalnya saya, cuman kan cewek saya terus agak malu-malu gitu tuh, Mas. Nah, tuh sempat fit callan dulu biar nggak kagol kan. Kalau itu ngapain? Nunjukin aset? Ya awalnya cuman goda-godaan gitu, Mas. Nah, terus akhirnya entah kenapa ya, saya tuh merasa dia tuh kayak piye ngono. Piye gitu? Piye? Iya, kayak pengen gitu, Mas. Oh dia pengen? Heeh. Kamu menangkap sinyal itu berarti? Iya. Terus kamu ngajak? Nah, pas itu sempat mancing-mancing, akhirnya ada kemungkinan iya. Ada kemungkinan, berarti belum fix ya? Belum fix. Oke. Ya akunya. Loh, kamu lebih sering ngasih makan? Iya, soalnya mereka nggak peka. Bukan mereka sih, kalau sekarangnya sama pacar aja. Maksudnya lebih sering
pasanganmu yang ngajak atau kamu yang inisiasi buat ngajak? Aku. Kamu yang memang nggak tahanan? Ya nggak gitu sih, cuman ya pengen spend time sama Ayang aja gitu. Itu kadang aku, kadang dia. Tergantung apa Bu? Tergantung ya siapa yang ngajak duluan aja sih. Nggak ada tergantungnya apa, maksudnya nggak ada. Siapa yang pengen duluan? Iya. Yang ngajak staycation dia. Ini boleh saya ceritain ya? Boleh. Awalnya itu saya kan ulang tahun ya, terus kita lagi ada hubungan gelap lah, hubungan gelap. Terus saya ulang tahun mau dikasih hadiah, itu kita staycation di Singapura. Itu kayaknya vacation deh, bukan staycation. Iya nggak sih? Staycation kita 3 hari di sana. Hotel ya. Tapi kan bener kan staycation ya? Vacation di sana sih. Kalau dari sini vacation gitu. Staycation, oke. Di Singapura. Minder. Kalau temen tuh konteksnya sahabat ya. Kalau partner FB ya mostly dianya. Tapi karena aku juga kadang mungkin ngasih kode gitu, dia juga jadi ngambil tindakan duluan. Gitu, ngajak duluan gitu. Kadang juga aku juga pernah ngajak. Berarti emang situasional ya? Ya, situasional. Kalau menurutku sih enggak ya. Soalnya kan ada mungkin pas ngajakin nggak tahu kalau lagi mens kan gitu. Misalkan kalau lagi mens kan nggak mungkin kita melakukan hubungan seks ya. Gitu sih. Itu menurutku jadi alasan yang paling oke kalau buat nggak ngewe gitu sih. Nggak suka tantangan? Tantangan untuk tetap menerjang gelombang merah enggak sih. Sependapat nggak sependapat sih, soalnya ya at least sampai third base lah. Kakaknya tahu kan apa namanya istilah ya itu kan. Paling nggak setidaknya sampai third base lah, at least oral gitu sih paling gitu. Kalau nggak sampai ngewe sekalipun. Oral apa? Karaoke. Anjing. Waduh, apa ya? Nggak tahu mas. Ya tertarik membuka jendela dunia. Saya tuh sempat lihat video YouTube. Cara staycation gitu. Jadi tuh saya pernah lihat video di YouTube itu ya. Itu apa namanya channel sebelah itu koyo ini loh orang-orang yang pernah staycation itu kan menceritakan hal-halnya kan. Nah itu saya kepo kan. Akhirnya saya lihat tonton. Ternyata staycation itu kayak gini, kayak liburan cuman nginep di hotel. Lah jebul ya ono koyo ngono nih mas. Aku kira ngerti apa-apa kan. Ya wis gelem gelem bisa aku ngono mas. Mas gue nonton YouTube kan orang dituntut gue mau juga kan pendirian kan. Iya sih. Tapi gue pengen kesini. Enggak. Ya gimana ya? Iya mau mas. Mau, tetap mau. Iya dong. Oke. Ya kali baru pertama belum pernah kan ya. Gengsi sama temen. Nggak selalu sih. Coba jelaskan. Emang kamu pernah staycation tanpa seks? Pernah. Ya jelasin dong. Ya kayak cuman nonton film, makan, keluar jalan-jalan, terus nanti balik lagi udah tidur. Kayak juga sih. Setuju nggak? Karena sebenarnya dari kata staycation tuh sebenarnya kayak kita tuh ya holy stay ya gitu. Jadi mungkin ada orang yang pribadi suka stay buat mungkin untuk sendiri, buat healing, atau sekedar ya cuma buat istirahat aja, bobo aja gitu, tidur. Mau tahu dia kalau butuh partner ya terserah gitu. Setuju? Jelas kalau saya punya rasa, so pasti saya punya itikat buruk gitu. Saya minta dia cerai gitu kan. Tapi karena ini nggak pakai rasa ya udah main aja, asal main gitu. Berarti keuntungan yang didapat adalah sama-sama puas. Yes. Oke. Sama-sama puas. Staycation ya? Iya. Dalam 1 bulan mungkin minimal kalau aku 1 kali. Sekali sebulan maybe? Seminggu paling nggak sekali.
yang paling banyak ya dalam sebulan itu kebetulan sama partner FWB saya dulu itu 5 kali dalam sebulan. Setahun terakhir ini sebulan itu bisa 2 kali lah. Tergantung sih, lagi hoki apa enggak. Maksudnya lagi hoki apa enggak tuh kayak lagi punya partner seberapa banyak gitu sih. Ya orang yang sama. Dulu banget. Pernah lagi. Berapa orang? 2. Oh, 2 orang yang berbeda. Iya. Sama. Sama. Dengan orang yang sama. Itu lebih ke kayak staycation tuh salah satu cara buat kalau orang milenial sekarang bilangnya healing gitu ya. Jadi kayak yang sebelumnya stres sama kerjaan sama aktivitas sehari-hari gitu, terus ya itu staycation buat mengobati stresnya itu. Ya tadi pengen spend time sama Ayang aja sih gitu, terus ya lagi sagapung juga sih paling kalau lagi ngajak kayak gitu. Udah. Iya, biasanya karena sagapung. Iya, bener banget. Sagapung. Saking nggak sambung. Butuh healing, tapi selain itu kayak aku butuh juga suasana yang baru gitu loh, nggak monoton kayak di rumah lah, di rumahku atau di rumahnya dia. Jadi kayak sering staycation gitu, nggak mesti di Jogja juga. Karena memang kebetulan kita tuh punya satu visi, nggak bukan visi sih, satu tujuan. Kita tuh head commitment gitu. Pada saat itu not ready for commitment, akunya juga, dianya juga. Ya udah sama-sama having fun tapi nggak terlalu menuntut satu sama lain gitu. Alasannya karena kita sama-sama tipe orang yang nggak betah di rumah ya. Jadi pengen cari suasana aja, pengen nyoba hotel ini, pengen nyoba hotel ini gitu. Tapi pasti seks. Pasti seks. KTP sih. Itu iya, itu buat check in di hotel soalnya. Itu aja. Lainnya kayaknya nggak ada sih. Ya tergantung lagi mood bawa apa aja. Kalau kambing aku nggak bawa. Enggak sih. Nggak ada. Enggak ada. Kenapa emang? Emang harus ada yang dibawa? Apaan, kondom? Enggak. Kan kayak ada yang orang kayak misal staycation, aku harus bawa tab nih misalnya. Buat apa? Buat rekam lah. Anjing. Referensi. Enggak ada yang wajib kok. Mentok itu loh mas, karet-karet itu loh mas. Safety can be fun. Oh, bawa kondom. Oh, Masnya kondom. bisa pakai kondom nggak? Tahu caranya kan? Nah itu saya sempat lihat tutorial. Kamu harus bawa buku panduan juga dong, Mas. Kalau itu enggak, ya. Cuma kan saya belajar dari teman-teman itu kan ada yang suka ngeliatin bokep apa itu ya. Video-video gitu ternyata tuh ya ada yang formalnya itu loh mas. Oh, Nah. bukan teman praktekin di depanmu enggak? Enggak. Apa teman materi ke kamu? Waduh. Nggak ada lagi kayak ya baju, peralatan mandi, make up, udah duit, enggak Kostum berubah. enggak lagi. Kostum Yakut. Tapi paling enggak apa ya? Oh, setelan satu set. Satu apa itu? Ya paling bra sama celananya tuh warnanya sama, udah gitu doang. Oh, emang kalau nggak sama kenapa? Iya nggak apa-apa, tapi kayak lebih bagus aja kalau sama. Lebih menggoda gitu, menggairahkan. Lebih bagus aja dilihatnya. Enggak sih, aku nggak ribet. Yang penting ya udah kayak biasa, HP, identitas, basic needs, yang kayak alat-alat mandi, pakaian gitu aja. Barang tertentu sih normal aja sih, baju gitu. Terus yang terpenting adalah lipstick bagi saya. Lipstick. Itu menambah kualitas permainan. Karena fetish pacar saya adalah lipstick. Lipsticknya Jawa ya? Ya dicoret-coret. Dia yang nyoret-nyoret badan aku. Oh, pernah nyoba pakai pilok dulu? Tapi apa sih hal yang kamu cari saat staycation?
kan mungkin healing ya, cuman mungkin ada yang lebih spesifik lagi nih, yang pingin banget, yang harus kamu dapat waktu staycation. Seks. Harus dapat seks. Yes. Oke. Mbak Nada kan kayaknya seks banget ya kan? Seks banget sih. Ya karena ditanyainnya itu ya kan. Ya first of all yang ngewe, terus 2 spend time tadi, ya maksudnya sayang-sayangan gitu loh. Kadang kan kalau habis ngewe, aku tipe yang habis tuh kadal gitu loh, kadal ngobrol, apapun itu, aku suka ngobrol soalnya. Itu sih paling sama mandi bareng, enak. Oh, mandi bareng? Iya. Mandiin juga? Saling mandiin. Betap nggak itu? Kalau bisa ada betapnya enak tuh, gitu. Kan bisa jadi ada 2 di situ. Iya kan? Enak banget betap. Sharing, nanti. Oke lah. Staycation yang ideal itu ya tidur. Pindah turun. Ya maksudnya apa ya? Ya udah. Berdua itu maksudnya. Oh semaram kayak ini loh mas. Kadel-kadel di kamar gitu. Nggak tahu nanti ujung-ujungnya keluar apa enggak. Cuman kan nanti kan Keluar apanya? ininya, maksudnya kita keluar cari makan siang gitu loh mas. Nah gitu. Nah bingung saya mas. Nah terus Bingung saya. Bingung kenapa Mas? nah maksudnya tuh ya kalau misal kadel yang ideal, apa maksudnya staycation yang ideal tuh ya ibaratkan kita kayak orang udah nikahan gitu kan masih gitu mas. Maksudnya kayak anggap aja nikahan gitu. Dianggap aja udah nikah. Cuman dianggap kayak honeymoon padahal ya nggak tahu itu mas, nakal diri. Yang isinya kita having fun, soalnya gimana ya? Gimana satunya tuh kita saling terbuka. Kamu maunya apa? Dan itu sesuai dengan maunya pasangan satu sama lain. Misalnya dari plannya dari kita itu kamu maunya apa gitu. Ya udah dijalankan. Kalau memang nggak senang langsung bilang aja gitu. Mungkin kita cari yang try new things together gitu boleh. Berarti emang harus disamain dulu. Ada samain gitu. Pertama udah terplanning dulu mau di mananya, nanti sampai sana kita tujuannya mau jalan-jalan, pasti jalan-jalannya kemana, terus udah balik. Staycation yang ideal itu sebenarnya bagi saya itu staycation itu quality time ya. Jadi ya sebisa mungkin staycationnya berkualitas gitu. Bisa di staycation itu bisa sharing, bisa apa ya, sama-sama meluapkan pikiran, meluapkan emosi, meluapkan, pokoknya intinya di staycation itu berkualitas gitu. Kalau mungkin kronologi ya. Kronologi boleh. Nah, kronologi. Jadi biasanya staycation-nya tuh kan enggak direncanakan sejak dari chat ya, tapi lebih ke ya udah janjian cuma main kemana gitu kan, terus sudah main ke misalkan ke kafe atau ke tempat mana gitu kan, terus pas ngobrol secara langsung itu baru terletupkan itu kayak ngajak staycation. Yuk ke sini yuk terus. Nah kalau partnerku ACC ya udah kita berangkat langsung gitu. Untuk ya apa yang dilakukan ya mungkin banyak orang udah tahu sih, mungkin kayak pengajian gitu-gitu. Nggak ada bagian menjilat telinga, menghisap bibir. Itu ada, itu kan udah jadi rahasia umum kan ya. Anjing, kepo banget detail. Apa ya, pertama ya OTW dulu lah ke tempatnya, terus biasanya aku nggak mau yang ke lobby itu loh, maksudnya ngobrol sama resepsionis gitu, biasanya yang cowoknya gitu. Terus udah tuh dia ngasih KTP, bla bla bla, dapat kartu, naik lah gitu.
Terus biasanya sih gak langsung ngapa-ngapain, malah sibuk sendiri gitu. Terus siap-siapin barang, sama paling wah tempatnya bagus, misalnya gitu. Terus kalau udah cari makan, habis makan baru gitu. 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 Datang sampai mandi, nggak mesti bareng mandinya. Terus nata, rebahan dulu, terus keluar makan, terus balik lagi. Udah. Eksekusinya? Itu, abis itulah. Biasanya kita sebelum check-in ya, setelah check-in udah lihat roomnya, habis itu bersih-bersih, habis bersih-bersih ntar kadang makan duluan, kadang langsung kayak kadang ada gimana kayak capek banget tuh kita tidur dulu, habis itu udah fresh baru bersih-bersih. Nah habis itu ya jalanin kayak mungkin makan, nonton, terus yang terakhir ya itu Penutupannya ya you know sebutin aja lah. seks gitu guys. Kalau untuk membujuk sih nggak ada bujuk-bujuk sih, cuman ayo kita cari tempat yuk, check-in. Oke, cari tempat, terus kita ke sana check-in, nyampe kita bersih-bersih, ya udah apa ya, Langsung tubruk. enggak, kalau langsung tubruk enggak sih, pakai proses dulu gitu. Gimana tuh prosesnya? Prosesnya banyak sih, mandi bareng awalnya, terus ntar udah tuh merembet ke kasur gitu. Ketakutan yang nyampe takut banget gitu kayaknya nggak ada sih, cuma mungkin lebih ke khawatir ya, bukan takut yang takut banget gitu loh. Khawatir kenapa? Khawatir kan aku jarang ya, kan nggak punya pacar kan ya, jadi cuma sama partner mungkin bisa dikatakan FWB gitu. Nah aku tuh nggak tahu kondisi dia tuh sedang lagi deket sama orang lain apa enggak. Nah kan kekhawatirannya di situ, misalkan dia lagi deket sama orang lain terus tiba-tiba diparani gitu, gimana? Itu sih kekhawatiranku, yang lainnya nggak ada. Ya ada sih ketakutan, takut ketemu sama orang yang dikenal, karena ya seperti yang kita tahu Jogja itu sempit banget kan gitu. Terus ya ke mall aja atau ke toko merah aja suka ketemu sama orang yang dikenal gitu, apalagi hotel. Mana teman suka banyak yang kayak gitu kan, dia takut ketemu aja, jadi kayak malas aja ketemu sama orang lain gitu sih paling takutnya. Masih malu? Iya malu sih gitu, karena emang ada teman-teman yang tipenya kayak gitu, tapi lebih banyak yang ngerasa itu tabu gitu loh. Jadi takutnya ntar banyak gosip-gosip gitu. Wah, mestinya iya, Mas. Lah, Mas. Nah, saya tuh LDR. Nah, nanti datang kaget kan, bingung nggak jadi ya, ulang. Enggak, soalnya dipastikan itu hotel yang aman. Kamu bisa tahu kalau situ aman tuh dari mana? Ya kan kalau hotel paling nggak bintang 3 gitu kan pasti aman. Pertama ya waktu partner FWB, karena kita ketemunya virtual. Terus emang waktu sebelum staycation kita ada beberapa kali meet up, ya kan. Terus tapi tetap aja kita nggak tahu ya niatan orang gimana. Ya saling percaya aja. Ya tahu resiko lah kalau gitu. Ya, kita sama-sama tahu resiko. Jelas sama si dosen ini agak khawatir ya, karena kita diam-diam sih awalnya. Tapi untuk nyeselnya enggak, karena bagiku itu pengalaman bagus sih, biar tahu gitu. Tapi kalau sama pacar enggak sama sekali. Jadi kalau sama si dosen ini aku nggak pakai rasa, tapi kalau sama si pacar pakai rasa. Sama-sama nggak bikin nyesel kok. Sama yang Pak dosen ini kamu takut kenapa? Takut dikasih ujian? Jadi awalnya kita hubungan ini memang gelap ya. Jadi semua orang nggak tahu. Aku pun pergi ke Singapura nggak ada orang yang tahu. Walaupun dicari banyak orang juga nggak ada yang tahu.
benar-benar kita tutup mulut. Jadi takutnya ya kejadian sih ketakutan itu, maksudnya dilabrak gitu sama istrinya. Gitu aja sih, tapi labraknya nggak yang bikin kita kapok. Bagi aku nggak sih, itu pengalaman. Ada sih. Jadi di apa ya, hotel ya, katakanlah di hotel di sekitar tempatku itu baru masuk sama pasanganku, ternyata yang jaga adalah tetanggaku. Dan di situ jadi ketahuan deh. Itu untungnya tetanggaku itu nggak nyampe bilang ke orang-orang terdekatku, keluarga gitulah, nggak nyampe gitu. Cuma ya malunya itu yang sampai sekarang nggak hilang. Jadi kalau mungkin pengalaman buruk enggak ya. Kalau buruk paling ya nggak keluar aja. Tapi kalau pengalaman yang lucu nggak lucu juga sih. Tapi lebih ke nyusahin gara-gara habis kentu, terus kan ngerokok di luar nih karena kan hotelnya nggak bisa ngerokok di dalamnya, nggak dapet yang kamar yang smoking gitu. Terus keluar posisinya yang cowok masih buka baju, masih topless gitu. Aku ya bajunya minim. Nah ngerokok di depan kamar. Tapi pas sudah mau masuk, kita baru sadar kalau kuncinya ketinggalan di dalam air dan kita nggak bawa sendal. Ya orang cuma depan kamar kan. Terus ya udah turun dikit-dikit, tapi ternyata di lobi rame banget orang. Jadi kayak udah telanjang kaki, terus bajunya lagi minim-minim gitu. Sorry, kartunya ketinggalan, bisa minta lagi nggak ya gitu. Terus kayak semua itu pada ngeliatin gitu karena ketahuan banget habis kentu. Jadi ya udahlah, apa buatku masih acak-acakan gitu. Hehe, udah gitu aja sih. Jadi dulu pernah udah direncanain, terus pas sampai sana ternyata aku malah mens. Jadi nggak jadi. Itu ada tujuan buat? Iya. Kalau itu emang ada tujuan buat itu. Terus taunya sampai sana ternyata malah aku mens. Padahal menurut kalenderku itu kayak aku masih 2 hari 3 hari ke depan. Tapi ternyata kok majunya cepat. Terus akhirnya ya udah. Pertama tuh nggak tahu ya, mungkin lagi vibe pasangan kita tuh masih new gitu kan, jalanin hubungan. Ternyata waktu staycation ada kayak sifat yang clash gitu, aku kurang srek sama dia, vibe-nya off gitu kan. Ya udah, jadi kayak udah nggak tahu ini kayak betul kayak rasanya pingin cabut gitu, cabut pergi out no. Selama ini nggak enjoy aja. Berarti malah flat aja ya, kayak mana-mana jadi ya karena kalau di sini kan karena jauh sama orang tua ya, jadi ya udah bebas, terserah. Kalau malu nggak beradab kayaknya enggak sih, karena itu cuma karena ketemu seseorang yang dia ya tetanggaku itu tadi lah. Nah tapi kalau yang lainnya kayak menyesal gitu, aku pernah menyesal sih, menyesalnya soalnya ternyata dia itu pas aku masih rembukan itu tuh kayak ngeyain tapi cuma yang iya doang gitu loh. Jadi kayak habis itu dia bikin story, bikin tweet yang sedih-sedih gitu kan. Aku cuma dimanfaatkan kayak gitu. Nah itu agak menyesal sih kayak gitu. Tapi jadi ngentot. Jadi malah minta lagi sih kayaknya. Ya agak bermoral ya. Ya nggak bermoral sih nggak bermoral, cuman ya awalnya ngerasa menyesal sih kayak kok mau ya gitu. Tapi ya lama-lama ya seneng sih, nikmatin juga. Gitu. Senang-senang aja sih, fun-fun aja. Emang orang tujuannya kan buat healing. Nyesel nggak kalau ngajakin sama pasangan? Enggak pernah nyesel sejauh ini. Pernah yang sama 5 kali itu aku langsung dari pertama staycation pertama udah langsung cocok. Terus ya udah, makanya 2 kalinya itu aku yang ngajak, terus kebanyakan kayak aku yang ngajak deh, yang gitu. Tapi ya kita pokoknya sama-sama chemistry dapet, tapi karena suatu keadaan jadi ya kita nggak lanjut gitu. Lebih lega sih karena menurutku staycation ini nggak bikin
tambah penat atau tambah malah lebih enjoy, lebih tahu apa ya, tahu kan rasanya kalau kita depresi dan kita butuh waktu, butuh orang, butuh mengeluarkan kayak hormon-hormon yang nggak baik lah ibaratnya gitu. Menurutku staycation itu bagus buat kesehatan. Oke, karena kamu melepas stres dan juga Yes. hormon itu tadi. Emang kebutuhan biologis. Yes. Pertanyaan terakhir ini. Kamu pernah merasakan menyesal nggak check-in dengan siapapun yang pernah check-in sama kamu? Nggak pernah. Nggak pernah nyesel. Merasa berdosa? Enggak. Ini kan Mas Richard belum pernah staycation, baru akan berjuang. Yoi. Misal nih Mas, kamu mungkin nggak staycation dengan orang yang bukan pasangan. Misal sama FBB, ngerti FBB itu Mas? Apa Mas? Friend with benefit itu Mas. Oh, tak kro food and beverage Mas. Ngerti nih kuwi. Ini terus kan ditopong. Soalnya rencang kulo kan iku apa kuliah nang niku Mas. Panganan. Apa jurusan pangan? Nah, taunya tata boga itu FBB. Jadi itu Mas FBB ini yang naiknya itu FNB. Kok FNB gitu? Oh, FNB. Beverage. Yang gue gak punya hubungan, cuma teman tapi dijak kulon iso. Nah, misalnya suatu saat ada yang kayak itu, gak harus pacaran, Mas Richard mau nggak? Insya Allah mau Mas. Iya, oh. Berarti kamu gini no Mas? Kamu sedang dalam tahap apa ya? Butuh pelampiasan banget gak sih? Iya, soalnya pengen banget nyoba. Soalnya kan saya lama ya jomblo ya. Berapa tahun Mas? 23 tahun lah ya, bingung lah. Seumur hidup Mas. Seumur hidup itu. Berarti apa yang mendorong kamu pengen nyoba ini? Selain jomblo ya, nah, jomblo sebenarnya mungkin bukan alasan yang kuat. Apakah ada tekanan atau kamu iri atau kamu lagi saatnya mencoba sih? Ya apa ya? Mungkin ada saatnya mencoba. Soalnya kan kok ketok nek ngumpul-ngumpul temen-temen gitu kan kok ceritanya beda dhewe aku. Beda gitu kan. Terus malah yang liyane ngomong ke wedok aku lah ngomong ke opo Mas? Layangan. Nah, layangan putus kok. Ya alhamdulillah Mas. Oke, Mas Richard, terima kasih ya waktunya. Ya. Semoga staycation-nya besok lancar dan Siap. akhirnya bisa mencoba. Terima Terima kasih. kasih Mas.